Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Pagi ini kita akan melanjutkan Safatut Tafasir. Kita akan mempelajari dan mengkaji, mentadaburi, memahami ayat yang ke-73 dari suratul Anfal ya. Ini adalah penghujung dari surah Al-Anfal ya. Baik, ayat yang ke-73 Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka awliya'u ba'd adalah penolong atau sahabat sejati atau sekutu dari sebagian yang lain. Artinya orang-orang kafir mereka meskipun berbeda-beda alirannya, yang penting mereka kafir, ingkar kepada Allah, mereka seperti millatun wahidah, seperti satu agama, sehingga mereka tidak akan mengangkat pemimpin di antara mereka kecuali ya seperti mereka kafir juga. Makanya orang-orang kafir mereka yang memilih pemimpin ya pemimpin yang kafir. Itu mestinya seperti itu. Yang unik ya, yang nggak masuk akal ini kalau orang-orang kafir mereka mengangkat kafir sebagai pemimpin wajar ya. Tapi kalau yang aneh bin ajaib, kalau orang-orang mukmin mereka malah mengangkat pemimpin orang yang kafir. Ini nggak masuk akal. Illa taf'aluhu, kalau kalian tidak melakukan itu, takung fitnatung fil ardi wa fasadun kabir, maka akan timbullah kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Ini maksudnya apa? Jika kalian tidak melakukan itu, maksudnya kalian tidak menjadikan orang-orang mukmin sebagai teman kalian dan kalian tidak berbarak kepada orang-orang kafir, artinya malah kalian malah rangkul-rangkulan dengan mereka, meskipun sebenarnya dalam hal ini Islam ini agama yang mengajarkan keadilan ya. Bukan berarti kalau kita memahami ini kita kemudian menjadi orang yang zalim kepada orang kafir, bukan ya. Tapi dalam artian ketika dalam sebuah masyarakat bangsa negara yang mayoritas muslim, maka jangan menyalahkan mereka kalau mereka lebih memimpin orang-orang yang beriman sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam ayat ini kalau sampai orang-orang mukmin mereka mengangkat selain mukmin sebagai pemimpin, maka takung fitnatun fil ard wa fasadun kabir, akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar ya. Kenapa kok bisa rusak? Ya otomatis ya. Kalau orang-orang yang beriman mereka dipimpin orang-orang kafir, maka mereka akan apa? Mereka akan kesulitannya bagaimana untuk mengembangkan agama mereka ya. Mereka akan merasa tidak nyaman ya. Dan yang terpenting lagi adalah itu terkait mengenai izzah. Izzah itu kebanggaan menjadi seorang muslim. Walillahil izzatu wali rasulihi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan bagi Allah ada izzah, yaitu kemuliaan, dan juga bagi Rasulnya dan orang yang beriman. Tetapi kebanyakan orang-orang beriman mereka kebanyakan ya, orang-orang munafik itu mereka la ya'lamun, mereka tidak tahu tentang hal ini ya. Kemudian walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman dan mereka hijrah, wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah, walladzina awau, dan orang-orang yang mereka awau. Mereka awau ini artinya
menyinggahkan saudaranya yang lain. Misalkan orang-orang Muhajirin ketika mereka datang ke Madinah, itu orang-orang Ansor itu menerima dengan terbuka. Lah menerima ini namanya awau. Mereka menyinggahkan saudaranya yang lain. Menyinggahkan itu bukan menyimpan ya, menyinggah-singgah ya, bukan menyimpan nyinggah kiban ya. Wa nasaru, dan mereka menolong, maka muncullah yang namanya golongan Ansor. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-75 menjadi penutup surah Al-Anfal ini. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru, dan orang-orang yang beriman setelah itu, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu ma'akum, dan mereka berjihad bersama kalian, faulaika minkum, maka mereka adalah orang-orang yang bersama, orang-orang yang di antara kalian. Pada pertemuan yang kemarin ya, dijelaskan ada 3 golongan manusia ya. Pertama orang yang beriman, orang yang mereka hijrah, kemudian orang yang Ansor ya, orang yang di Madinah. Yang ketiga orang-orang kafir, dan yang keempatnya adalah golongan yang keempat, mereka sebelumnya belum berhijrah, kemudian mereka berhijrah dan mereka berjihad bersama kaum muslimin, maka mereka adalah termasuk faulaika minkum, golongan kalian. Wa ulul arhami ba'dhum aula ba'dhin fi kitabillah, dan orang-orang yang satu kerabat, ba'dhum aula bi ba'din, sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lain, dengan sebagian yang lain, fi kitabillah, dalam kitabullah. Ini maksudnya, ini ayat ini adalah ayat yang kemudian menasah ya, menasah sebuah aturan saat itu yang di awal-awal Rasul di Madinah, bahwa orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin saling mewarisi ya, meskipun mereka bukan satu kerabat. Dan kemudian itu dinasah dengan ayat ini, bahwa warisan itu adalah yang paling utama diberikan kepada kerabat, wa ulul arham ya, dan mereka yang satu kerabat ya, mereka lebih berat daripada yang lain. Inna wa bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, maha mengetahui atas segala sesuatu. Demikian untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya untuk surah At-Taubah ya, ayat yang pertama insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan edisi ke-144 yang akan datang. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafarah majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.